Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di perkuliahan Creative Thinking untuk pertemuan keempat, episode keempat. Temanya adalah design thinking. Apa sih design thinking itu? Apakah itu pemikiran desain gitu ya? Oke, kita akan mulai dari sini. Pertimbangan bukanlah desain. Ini maksudnya apa gitu ya? Oke, kita akan mulai dari statement point awal nih. Budaya intelektual kita ya biasanya itu dititik beratkan pada pertimbangan tentang judgment atau analisis, pertimbangan-pertimbangan. Sementara desain itu tidak disentuh sama sekali. Padahal design thinking itu ternyata juga bermanfaat nih, ya, baik itu untuk keperluan akademik atau keperluan kreatif kita. Nah, untuk semua orang merancang gitu ya, membuat sebuah rancangan adalah hal yang sangat mendasar untuk sebuah pemikiran. Merancang artinya itu mengumpulkan semua hal yang kita miliki untuk akhirnya kita sampaikan nilai-nilai yang ingin kita inginkan. Design thinking itu urutannya seperti ini, ya. Mulai dari empati, ya, define, kemudian merumuskan ide, bikin prototipe dan tes. Design thinking ini sangat relevan digunakan oleh teman-teman kita yang belajar tentang sains, belajar tentang mungkin IT gitu ya. Ketika kita merancang sebuah gagasan produk, kita mulai dari empati, define, ideate, prototype, dan test. Nah, begitu juga bisa kita terapkan dalam karya kreatif. Bahkan, bisa kita gunakan juga, bisa kita manfaatkan juga untuk kepentingan akademik. Suatu saat teman-teman akan belajar tentang penelitian. Sekarang pun teman-teman juga sudah mulai belajar tentang penelitian. Misalnya mengenai tugas saya. Gitu ya. Tugas dalam creative thinking yaitu misalnya menulis. Menulis kreatif. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari gagasan. Gagasan dari mana ya? Mungkin dari empati. Saya ingin merancang sebuah karya kreatif, saya ingin membuat karya akademik berdasarkan empati. Didefinisikan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal tahapan-tahapan ini. Tapi intinya adalah design thinking erat kaitannya dengan merancang pemikiran. Pertimbangan tidak hanya sekedar mencari kebenaran, tapi membuat keputusan berdasarkan hal yang sudah terjadi. Nah, dengan merencanakan kita akan mencari nih nilai dan rancangan-rancangan untuk masa depan. Inilah gunanya design thinking. Contohnya adalah, tadi sudah saya jelaskan, di dalam link ini teman-teman bisa belajar, bisa melihat apa 5 tahapan design thinking. Teman-teman juga bisa melihat link ini di referensi ini melalui sistem e-learning. Silakan teman-teman bisa akses. Nah, berikutnya yang akan saya coba definisikan ya tentang design thinking ini adalah ini. Setiap usaha atau bisnis yang berhasil ya berawal dari sebuah desain dalam benak seseorang, ide seseorang, gitu ya. Saya teringat betul ini kisah dari sosok misalnya Steve Jobs gitu ya. Uh, Almarhum Steve Jobs, founder Apple yang dalam sebuah biografinya, dalam sebuah catatan-catatan artikel gitu ya, menyebutkan bahwa ketika dia merancang iPod, mungkin sekarang sudah jarang ditemukan ya, karena sudah banyak menggunakan perangkat smartphone atau iPhone atau mungkin Android smartphone untuk mendengarkan musik. Tapi ada waktunya, ada masanya dulu ya, orang memisahkan antara perangkat handphone dan juga musik. Dulu ada Walkman, ada MP3 player, dan ada juga iPod. Tapi sejarah awal ketika Apple membuat iPod, gagasan sederhana dari Steve Jobs ini pernah diceritakan bahwa dia melihat bahwa anaknya gitu ya, yang sangat suka mendengarkan musik, memiliki koleksi kaset yang banyak banget kan gitu ya, dengan koleksi kaset banyak kemudian diputar dalam sebuah perangkat Walkman, Sony Walkman, dan bolak-balik gonta-ganti dan bisa terhitung berapa kaset yang masuk ke dalam tasnya anaknya Steve Jobs ini. Nah, salah satu gagasan desain rancangan berpikir Steve Jobs adalah, oke, saya akan membuat sebuah perangkat yang bisa menyimpan 1000 lagu, lebih bahkan. Dan itulah iPod. Itu adalah gagasan awal ya, desain yang mulai dari benak seseorang. Empatinya apa sih Steve Jobs? Ya empatinya tadi. Kasihan juga anak gue nih, kan gitu. Anak saya nih membawa kaset banyak banget untuk mendengarkan koleksi musik yang dia favoritkan. Nah, setiap kali aktivitas standar itu nggak berhasil, makanya kita memerlukan suatu desain. Misalnya standar-standar tadi misalnya banyak kaset, ya, kemudian kasetnya kan dulu ada tuh, kalau mungkin teman-teman tidak mengalami ya, tapi ada standar kaset itu ada yang hanya bisa didengar dengan durasi 60 menit, ada juga 90 menit kan gitu ya. Tapi kan itu pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah. MP3 player pun juga bisa jadi
suatu proses keberhasilan. Sampai sekarang pun teman-teman bisa mendengarkan dengan jernih melalui smartphone. Tapi ada waktunya MP3 player itu punya kualitas yang tidak jernih gitu ya. Di mana equalizernya, di mana audionya masih belum jernih kan gitu ya. Tapi dengan perangkat-perangkat sekarang banyak mode-mode audio yang membuat kita bisa mendengar lagu itu dengan sangat jernih. Dengan kemampuan equalizer yang sangat baik. Nah, ini diperlukan design thinking terkait dengan tindakan untuk mewujudkan sesuatu. Nah, desain adalah bagian dari keterampilan berpikir, karena desain selalu menggunakan tujuan. Desain itu mencapai tujuan. Dengan desain, kita juga melakukan sesuatu tindakan ya untuk tujuan apa yang sudah kita rencanakan sejak awal. Nah, ini adalah sebuah contoh aplikasi design thinking. Teman-teman bisa mendownload ini, kan gitu ya, bisa mendownload ini melalui materi e-learning gitu ya, di mana ini yang saya paparkan di depan ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan design thinking kita, proses design thinking kita ini untuk tujuan akademik, gitu ya. Suatu saat teman-teman akan belajar penelitian, teman-teman akan mendalami apa itu quantitative research, qualitative research, dan ternyata melalui berpikir kreatif, kita bisa loh mencoba mengelaborasikan antara creative thinking, lateral thinking, design thinking untuk keperluan riset. Justru akan sangat membantu gagasan-gagasan baru. Justru itulah esensi. Jangan sampai kita melahirkan sebuah penelitian ya berdasarkan apa yang sudah hanya sekedar yang sudah terbiasa kakak-kakak senior itu biasa meneliti ini, biasa membuat karya ini kan gitu ya. Apa nggak boleh itu? Boleh saja sih. Cuman kalau kita terapkan design thinking, kita akan benar-benar memunculkan gagasan baru. Nah, mengenai materi ini teman-teman bisa download melalui materi e-learning. Karena kalau kita kaitkan dengan creative habit itu ya, yang teman-teman bisa lihat di depan ini adalah teman-teman akan terbiasa untuk punya apa ya, imajinasi, punya gagasan bahwa saya nggak mau seperti yang teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin akan merasa aneh, mungkin orang lain akan merasa aneh, tapi dengan membiasakan diri bahwa saya ingin menggunakan cara yang tidak biasa gitu ya, ternyata itu adalah langkah awal kita menjadi sosok yang kreatif. Membiasakan diri kreatif dalam setiap hal, berpikir di luar kebiasaan, itu akan sangat membantu kita. Ini yang saya paparkan mungkin agak sedikit unik. Kalau biasa orang-orang pakai jam di tangan kiri, kita mencoba hal yang berbeda kan gitu ya. Agak aneh sih kan gitu ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan itu, proses kita untuk berimajinasi, mencari gagasan baru akan lebih mudah gitu. Sebagai orang kreatif, teman-teman harus beda dengan yang lain. Tapi ingat gitu ya, harus dengan alasan yang tepat. Di bagian awal saya sebutkan tadi bahwa kita harus mencapai tujuan. Ya, design thinking itu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kaitan dengan hal ini bahwa don't just be different, tapi be different by reason. Oke, sekian sekilas video singkat saya terkait dengan design thinking. Dan seperti biasa kita akan mendiskusikan materi ini dalam pertemuan khusus ya. Teman-teman bisa diskusi melalui chat dan beragam aplikasi yang sudah saya siapkan di sistem e-learning. Oke, terima kasih telah memperhatikan materi ini. Salam budi luhur.